Ini adalah Evan. Dia adalah anak dari pasangan suami istri yang memiliki usaha donat rumahan. Saat malam hari sekitar jam 9, sang ibu meminta Evan untuk membelikan tepung terigu dan coklat di toko langganan mereka karena stoknya mulai menipis. Sang ibu berkata, Van, beliin tepung sama coklat ya, mau habis nih. Evan menjawab, "Iya, Mak." Karena sudah malam dan jarak dari rumah ke toko lumayan jauh kalau jalan kaki, maka Evan memutuskan untuk memakai sepeda. Kira-kira 300 meter dari rumah, Evan masih melihat warga sekitar nongkrong-nongkrong di depan rumah, bermain handphone, bercanda. Pokoknya masih ada aktivitas. Tapi beberapa meter kemudian, suasana mendadak berubah. Evan melihat lingkungan sekitar menjadi sangat sepi. Tidak ada lampu, sangat gelap. Untungnya Evan membawa handphone yang bisa dipakai untuk dijadikan senter. Nah, saat Evan mengayuh sepeda, tiba-tiba ada yang berucap, "Sini, sini, ayo sini." Lalu ada yang menepuk punggungnya. Sontak Evan langsung menghentikan laju sepeda. Dia melihat area sekitar. Gak ada siapa-siapa. Hanya perumahan warga yang gelap dan penuh dengan pepohonan. Saat itu Evan gak berpikir macam-macam. Dalam hati dia berkata, kayaknya tadi gue dengar ada yang bisik-bisik deh. Terus yang nepuk punggung gue siapa ya? Apa ada yang jatuh dari pohon? Lalu 100 meter kemudian, Evan terjatuh dari sepeda. Karena ada lubang di jalanan yang cukup besar, tidak terlihat. Untungnya dia tidak terluka. Tepat di lokasi Evan jatuh, di situ dia melihat ada 3 ruko yang sepertinya masih dalam proses pembangunan. Dan di tengah ruko itu, dia melihat seperti ada sesuatu yang melayang. Tapi nggak terlalu jelas karena kondisinya sangat gelap. Evan berpikir, apaan tuh terbang-terbang? Spanduk apa bendera ya? Karena begitu penasaran, maka Evan mencoba meneranginya dengan lampu yang ada di handphonenya. Evan benar-benar kaget karena sesuatu yang melayang itu sosok wanita dengan rambut panjang, memakai pakaian putih dengan posisi duduk yang melayang. Karena begitu takutnya, Evan langsung naik ke sepedanya dan mengayuh dengan sangat kencang menjauhi ruko tersebut.
Namun sekuat apapun usaha Evan mengayuh sepedanya, terasa sangat berat. Semakin berat. Seperti ada yang menahannya. Saat Evan melirik ke belakang, sosok itu tepat berada di belakangnya. Disitulah dia terjatuh dari sepeda dan pingsan akibat terbentur aspal jalan. Satu jam kemudian, Evan dibangunkan oleh seseorang. Mas, gak apa-apa kan? Ternyata yang membangunkan Evan adalah seseorang yang dia kenal. Namanya adalah Pak Panji. Dia adalah seorang guru ngaji. Lah, Pak Panji? Pak, tadi ada setan, Pak. Ngejar saya itu. Dari sono, ruko. Evan kemudian cerita panjang lebar akan kejadian yang menimpanya. Lalu Pak Panji berkata, "Van, kalau sama setan gak usah takut. Makin kamu takut, mereka makin seneng gangguin. Kamu harus berani, kamu harus adepin. Kamu samperin itu setan sambil baca ayat kursi. Percaya sama saya, setannya pasti takut, pasti lari." Evan menjawab, "Ya kan, kaget Pak, gak kepikiran buat ngadepin. Blank duluan saya." Pak Panji kemudian melanjutkan, "Udah Van, ayo istighfar. Tenangin diri, gak usah takut. Sama setan aja kok takut." Ya sama aja Pak, kayak bapak takut sama istri. Setelah Evan lebih tenang, dia melanjutkan perjalanannya ke toko untuk membeli tepung dan coklat yang diminta oleh ibunya. Nah, saat perjalanan pulang kembali melewati ruko, sosok wanita tersebut ternyata masih ada. Kali ini dia turun dari sepeda, mendekatinya dengan santai, berani, dan membaca ayat kursi. Ternyata benar, sosok wanita itu tidak berani mendekati dirinya. Mundur secara perlahan, lalu menghilang. Dari sinilah Evan mulai bisa mengontrol rasa takutnya. Dia mulai yakin bahwa dengan keberanian, ketenangan, dan berdoa, setan tidak akan berani mengganggu dirinya. Sesampainya di rumah, Evan menceritakan kejadian yang dia alami. Namun kedua orang tuanya menganggap itu hanya halusinasi. Mereka mengira Evan hanya kelelahan. Meskipun begitu, dia nggak ambil pusing, nggak mau baper. Yang penting, ini adalah pelajaran bagi kita semua. Jika bertemu dengan sosok gaib, setan, atau jin yang sifatnya mengganggu kita, tidak usah takut.